Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, antara Universitas Hasanuddin bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan kini terjalin kerja dalam upaya pencegahan korupsi. Secara langsung, Kepala Kejati Sulsel mengingatkan Rektor Unhas untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan aset demi menghindari praktik koruptif. Universitas Hasanuddin bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Selatan menjalin kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi. Kerjasama itu secara resmi ditandatangani dalam Memorandum of Understanding atau MOU di ruang Senat lantai 2 Rektorat Unhas pada Senin 23 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Agus Salim SHMH, bahkan langsung mengingatkan Rektor Unhas untuk berhati-hati demi menghindari praktik koruptif. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengungkapkan kebanggaan atas kehadiran Kejati Sulsel yang merupakan alumni Unhas. Ia pun menyebut jika sangat penting adanya pemahaman aturan hukum bagi semua pihak. Karena jika hukum suatu negara baik, maka semuanya pasti akan baik. Walaupun kerjasama sudah banyak yang dilakukan antara Unhas dan Kejati Sulsel, tapi hari ini kita formalkan dalam bentuk MOU dan juga PKS. Tapi lebih dari itu sebenarnya banyak hal-hal yang kami tadi bicarakan dalam kaitannya dengan bagaimana kerjasama ini bisa kita jalankan. Bukan hanya ditandatangani tapi kita jalankan, baik itu pengembangan SDM maupun pendampingan Universitas Hasanuddin dalam pencegahan terutama yang terkait dengan masalah korupsi dan turunan-turunannya yang kita tahu itu banyak sekali ya Pak Kejati ya yang menyangkut pelanggaran hukum lainnya. Sehingga saya merasa hari ini berbahagia sekali. Mudah-mudahan bukan karena kita tidak tahu ya, lalu kemudian kita tidak merasa bersalah. Kita harap bahwa apa yang dilakukan oleh Unhas bisa menjadi contoh yang baik di Sulawesi Selatan khususnya, mungkin di Indonesia pada umumnya, dengan pendampingan dari Kejati yang secara serius membuat kami lebih hati-hati di dalam melangkah tapi tetap produktif ya. Jangan juga karena mau produktif karonjo-ronjo orang Bugis bilang semua diembat sana jalan saya tanpa ada navigasi yang benar, tanpa ada aturan yang harus kita lalui, dan ini saya kira adalah suatu hal yang sangat produktif ke depannya kalau kita kemudian ada pendampingan yang lebih profesional. Dalam MOU ini selain pendampingan Unhas dalam pencegahan korupsi, juga mencakup Tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kejati Sulsel Agus Salim SHMH secara tegas menyatakan jika kerjasama ini adalah bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Ia menyampaikan bahwa pencegahan lebih baik daripada penindakan. Agus Salim juga menyoroti kerentanan pejabat dan pimpinan dalam pengelolaan kerjasama, kontrak, dan aset. Yang pertama, alhamdulillah apresiasi juga dari kami atas kepercayaan Universitas Hasanuddin. Sama-sama kita sudah melakukan namanya MOU tadi, dan sebagai tindak lanjut ada perjanjian kerjasama. Seperti apa yang disampaikan Pak Rektor, semua ini untuk kita menjalankan tusi kita masing-masing. Ada irisan-irisan pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian di masyarakat. Jadi MOU ini semata-mata bagaimana kita upayakan tata kelola yang dilakukan oleh Pak Rektor itu agar tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kejaksaan siap membackup dengan tusinya sebagaimana amanat Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 ayat 2, kita mendampingi baik dalam sidang maupun di luar persidangan. Agus Salim berharap dalam kerjasama ini terjadi hubungan mitra kerja yang baik, saling menguntungkan, dan upaya-upaya perilaku koruptif dapat dicegah. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, kerjasama peningkatan sumber daya manusia di bidang karantina terjalin antara Universitas Hasanuddin bersama Badan Karantina Indonesia. Kerjasama itu juga mencakup 4 fakultas yang meliputi pemanfaatan fasilitas kampus untuk mendukung penelitian dan inovasi di sektor karantina.
Gedung Kuliah Arsyad Rajid Kampus Unhas Tamalan Rea menjadi saksi penandatanganan kerjasama antara Universitas Hasanuddin dengan Badan Karantina Indonesia Senin 23 Juni 2025. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang karantina. Selain itu, kerjasama ini memperkuat kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melindungi hewan, tumbuhan, dan produk turunannya. Kepala Badan Karantina Indonesia, Dr. Sahat Manaur Panggabean, menegaskan pentingnya kemitraan dengan perguruan tinggi seperti Unhas, yang memiliki potensi besar dalam mendukung kemajuan sistem karantina nasional. Kerjasama ini juga mendorong interaksi antara mahasiswa dan pegawai karantina, serta pemanfaatan fasilitas kampus untuk mendukung penelitian dan inovasi di sektor karantina. Pertama, kenapa perlu MOU ini? Karena saya ingin supaya Badan Karantina Indonesia itu di-backup secara ilmiah oleh perguruan tinggi untuk berbagai hal di lapangan. Itu dulu. Jadi saya ingin karantina itu punya data-data ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena sebagian besar banyak penyakit-penyakit yang masuk ke Indonesia ini itu harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Makanya perlu ada MOU ini. Yang kedua juga, MOU ini juga perlu supaya ada kerjasama antara pengembangan SDM, antara pegawai di karantina sama mahasiswa yang ada di Unhas juga untuk menggunakan semua fasilitas yang ada di kedua institusi ini untuk kemajuan bersama. Yang ketiga, tentu kita akan melirik juga terkait dengan penguatan nanti terkait dengan UMKM atau hal-hal lain untuk pertumbuhan ekonomi, hilirisasi. Nah, itu jadi skopnya kira-kira 3 hal itu yang kita harapkan nanti levelnya karantina ini sejajar dengan negara-negara lain. Karena kita di-backup oleh perguruan tinggi yang sangat-sangat mumpuni. Jadi karantina ini per hari ini sudah ada 15 perguruan tinggi besar yang membackup Badan Karantina Indonesia. Sehingga secara saintifik kita bisa jelaskan kegiatan di karantina ini. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyambut baik kerjasama itu. Menurutnya, sistem karantina bukan hanya soal lalu lintas komoditas, tetapi juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 4 fakultas di Unhas, yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Prof. JJ, sapaan akrab dari Guru Besar Ilmu Kelautan ini, mendorong keempat fakultas agar segera menyusun langkah konkret untuk mengimplementasikan kerjasama ini. Ini adalah seorang ilmuwan yang saya yakini akan membawa Indonesia bisa melaju, karena jangan lupa karantina bukan hanya sekedar lalu lintas, tapi kita harus mendorong bio-based economy, ya, perdagangan global, biodiversity based, itu harus bisa kita dorong sehingga jangan menghambat, jangan sampai kemudian terhambat karena regulasi-regulasi global yang kita tidak kompatibel. Sehingga hari ini saya merasa tertantang juga untuk bisa berkontribusi sekaligus meminta agar kerjasama ini kita bisa akselerasi, karena mungkin juga banyak ide-ide dari universitas yang ketika ingin mengekspor sesuatu yang mungkin saja pada saat ini belum ada regulasinya, ini kan harus diteliti dulu, dibuat sistem bagaimana kemudian apa yang harus menjadi dasar kita di dalam mengatakan bahwa ini sudah bisa dikirim atau belum. Nah, ini memerlukan dukungan riset dan peneliti yang banyak, dan saya harap Unhas bisa menjadi satu bagian dari keseluruhan sistem nasional yang akan mendorong penguatan bio-based economy yang insya Allah akan menjadi salah satu pilar kekuatan bangsa kita di masa mendatang. Sejak 2025, Unhas menjadi perguruan tinggi kelima yang bekerja sama dengan Badan Karantina Indonesia. Hingga saat ini, terdata 99 alumni Unhas yang telah berkiprah di instansi tersebut, dengan mayoritas alumni merupakan lulusan jurusan Hama dan Lingkungan Fakultas Pertanian. Zulkarnain Jumar Taufik, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin mengunjungi BSIU MKM Center sebagai bagian dari pembelajaran lapangan untuk mata kuliah kewirausahaan pemerintahan. Di tempat itu, mahasiswa mendapat pengenalan strategi pengembangan UMKM. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin melakukan kunjungan edukatif ke BSIU MKM Center Makassar, Rabu 18 Juni 2025. Kunjungan itu merupakan bagian dari mata kuliah kewirausahaan pemerintahan.
Di UMKM Center yang didirikan oleh PT Bank Syariah Indonesia (TBK) ini, mahasiswa mendapatkan pengenalan langsung terkait strategi pengembangan UMKM, khususnya yang sedang menjalani pembinaan untuk menaikkan kelas usahanya. Dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan pemerintahan Afni Arifudin menjelaskan jika kunjungan ini dirancang untuk memberikan pengalaman lapangan kepada mahasiswa, serta memotivasi mereka untuk membangun jiwa kewirausahaan yang berbasis kompetensi. Ini juga salah satu tujuan yang harus kita utamakan, yaitu adalah bagaimana adik-adik mahasiswa bisa lebih mendapatkan satu insight dari beberapa pertemuan mata kuliah dan mendapatkan satu hal yaitu adalah praktek dari bagaimana UMKM itu bisa berdaya saing dan memberi inovasi kepada adik mahasiswa untuk lebih semangat lagi bagaimana berwirausaha. Oke, yang menarik adalah bagaimana BSI memberi peluang untuk UKM, khususnya UMKM yang benar-benar mau naik kelas. Nah, ini satu hal lagi untuk adik mahasiswa, jika mereka punya usaha, yuk gimana mereka juga bisa berdaya saing dan punya potensi yang luar biasa dalam usahanya untuk dia naik kelas begitu. Afni menilai BSI UMKM Center merupakan contoh praktik pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang baik, khususnya melalui penyediaan ruang pengembangan dan dukungan bisnis bagi UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Ia pun berharap kegiatan ini dapat memicu mahasiswa untuk menghasilkan produk usaha yang kreatif dan berkualitas, sekaligus menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan generasi muda. Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menggandeng Koperasi Merah Putih di Desa Baderan, Situbondo, Jawa Timur untuk meningkatkan produksi dan mutu kopi lokal. Kerjasama itu meliputi penerapan teknologi ohmik yang diyakini mampu menghasilkan kopi berkualitas tinggi secara higienis dan ramah lingkungan tanpa melibatkan hewan luwak. Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama peningkatan produksi kopi Baderan. Kerjasama itu dilakukan antara Unhas dengan Koperasi Merah Putih di Desa Badara, Kecamatan Sumbemala, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Minggu 22 Juni 2025. Menurut Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Unhas, Asmi Citra Molina, SPI MAGR PhD, dalam kegiatan tersebut diperkenalkan teknologi ohmik, sebuah inovasi pemrosesan kopi yang dikembangkan oleh tim peneliti Unhas. Teknologi ini menggunakan metode pemanasan berbasis arus listrik yang langsung dialirkan ke bahan kopi. Cara ini dinilai lebih efisien, higienis, dan ramah lingkungan dibandingkan metode konvensional. Melalui teknologi ini, kopi berkualitas tinggi dapat dihasilkan tanpa melibatkan hewan luwak. Prosesnya dinilai lebih bersih, cepat, dan mampu diterapkan untuk produksi dalam skala besar. Kopi Baderan sendiri memiliki karakteristik unggulan, terutama pada kualitas biji merahnya yang khas. Meski demikian, harga jual di tingkat petani masih tergolong rendah. Asmi Citra berharap penerapan teknologi ohmik mampu meningkatkan nilai tambah produk kopi dan mendorong kesejahteraan para petani. Tak hanya memperkenalkan teknologi, Unhas juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Kepala Desa Baderan, Joni, mengatakan jika dukungan dari Unhas dapat memperkuat unit usaha Koperasi Merah Putih dalam mengembangkan kopi lokal. Pihaknya pun berkomitmen untuk merawat alat serta memanfaatkan alat yang diberikan tersebut secara maksimal. Joni berharap kerjasama ini dapat menjadi langkah strategis dalam memberdayakan petani kopi lokal, serta menjadi model pengembangan komoditas berbasis inovasi teknologi di berbagai daerah lain. Zara Sabita Suceng, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.